Anda harus percaya pada lembaga survei yang jelas-jelas mau mengabdi kepada ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Oke. Silakan Mas Eko dulu lah, memulai pemanasan kita ya, karena kita ada ribuan juga yang nonton. Silakan. Ya, jadi idealnya itu kerja-kerja lembaga survei itu memang survei itu digunakan untuk dasar dalam kita membuat strategi. Nah, nanti bagaimana teknik survei itu dijelaskan oleh Kang Asep. Beliau ini direktur riset di Brand Politika. Oke. Ya, kalau saya direktur eksekutif. Nah, jadi survei itu harus dilakukan dengan benar. Bahkan kita itu sangat kita detil mulai dari menentukan kuesioner itu supaya apa yang mau diukur itu benar-benar masuk gitu. Kalau sebaran samplingnya itu tentu dengan keilmuan statistik itu nanti akan dijelaskan oleh Kang Asep. Nah, jadi itu betul-betul jangan sampai survei itu salah gitu bagi kita ya. Bagi kita di internal jangan sampai survei itu salah, karena kalau survei itu sampai salah, maka strategi yang kita keluarkan, rekomendasi yang kita keluarkan itu salah semua. Itu. Nah, menjadi buruk citranya lembaga survei ini ketika memang ada oknum-oknum, kita sebutnya oknum ya, oknum-oknum yang menggunakan survei ini untuk membentuk opini publik. Nah, dia mungkin punya jagoan yang membayar dia untuk survei itu, kemudian dia publish. Nah, kalau kita sendiri Brand Politika itu bernaung di organisasi lembaga survei namanya Persepi. Iya. Nah, Persepi itu perkumpulan survei opini publik. Oh, survei opini publik. Oke. Nah, di Persepi ini ada satu yang Persepi itu misalnya siapa aja sekarang? Rata-rata semua itu gabung di situ, mulai dari LSI Saiful Mujani. Oh, intinya yang brand-brand yang muncul-muncul di ini Persepi semua ya? Rata-rata di Persepi. Oh, justru itu yang dipersoalkan orang. Oke, terus silakan terus. Nah, kita itu ada Isinya khususnya dewan etik, dewan etik itu diketuai oleh Prof. Asep Saifuddin juga namanya, rektor Al-Azhar. Nah, guru beliau besar statistik guru besar. Nah, jadi masyarakat boleh mengajukan keberatan jika ada hasil survei yang menurut masyarakat ini nggak benar ini gitu. Nah, di sepanjang lembaga survei itu anggotanya Persepi, itu kita akan diperiksa hasil surveinya itu. Kalau LSI Denijaya nggak Persepi? Enggak, mereka punya Aropi. Ya. Oke, beda lagi ya. Beda. Berapa sih perkumpulan ini? Aropi, Persepi? Kalau Aropi kurang tahu ya, kalau Persepi kurang lebih berapa? 40-an ada lembaga survei di situ. Ada lagi induk yang lain selain Aropi dan Persepi? Dua aja. Dua aja, Persepi sama Aropi. Oke, silakan terus. Iya. Nah, jadi itu kita punya badan etik yang akan memeriksa, dan itu kita bisa kena sanksi kalau kita memang salah. Itu semua diperiksa. Jadi masyarakat silahkan aja kalau merasa sanksinya apa? Yang pasti ya bisa dikeluarkan dari keanggotaan bertahap dan kalau terkait dengan pilpres itu kita nggak boleh mengumumkan. Kalau kita bukan anggota dari organisasi itu, kita tidak boleh mengumumkan hasil survei oleh KPU. Ada aturannya di KPU. Oke, jadi KPU itu menjalin kerjasama sama organisasi itu ya? Iya, syarat bagi kita untuk bisa mengumumkan hasil survei itu harus berada di bawah organisasi. Survei dan quick count itu berkaitan persyaratan. Iya, tapi itu survei yang nanti pas sudah running kan, ketika sudah kampanye dimulai kan, atau ketika sudah pemilihan? Ya kan, survei itu ketika dilakukan sebelum dan pada saat tahapan dan sampai Oke, saya paham. Tapi maksudnya sekarang kan KPU nggak bisa menjangkau lembaga survei dong. Kalau misalnya ketika sudah masuk tahapan kita udah tahapan kan. Kalau sekarang kan bebas-bebas saja. Orang pinggir jalan ngomong sembarangan juga boleh sekarang kan. Nggak ada ininya. Oke.